nggak ada kata damai berarti. Koko sempat share Onyo marah besar atas postingan itu. Ya udah kan kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media kayak gini kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri, terus dia bertemu dengan siapapun juga akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan, dan otomatis lah dia punya refleks dia marah pasti, iya kan, refleks dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya, pokoknya percaya aja selesaikan satu-satu. Artinya ada dukungan dari Onyo juga untuk dibawa ini ke jalur hukum ya Pak? Iya pasti, tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya, jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin udah gini, enggak, pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya karena Kenal sama yang namanya itu. kenalin kagak, gue kagak paham, lihat mukanya gue baru di situ, tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ya kan dari cyber kan pasti akan berkembang ya, akan berkembang gitu ya, jadi mungkin ya mungkin beliau akan dipanggil, akan dipanggil, diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut kan begitu. Ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Iya. Kalau dilihat dari postingan si Haram itu kan banyak tuh di TikTok tuh. Ada gejala dia mengalami gangguan jiwa nggak tuh? Enggak. Nanti pihak kepolisian lah yang ngomong. Iya. Artinya secara gamblang dia buka ini gitu. Enggak. Saya pastikan enggak, tapi nanti pihak kepolisian lah yang lebih enak menjelaskan ya. Pokoknya kalau orang yang mengalami gangguan nggak akan bisa buat yang seperti ini. Jangan pikir lah, pasti orang waras. Patut juga orang waras. Mungkin dibalik sikap wacana Koko gitu sekarang kalau untuk meninggal anak nggak ada kata apa? Nggak ada. Lanjut Nggak, terus. lanjut. Ingin Ya kalau maaf-maafan nanti nggak itu ya, nggak ada rasa kapok gitu. Tapi kalau kita udah jadi orang tua, tahu rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup akan dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan ngelihat. Jadi ketika dia lagi dihujat, lagi dipermalukan, ada orang tua yang membelanya. Kalau sebelumnya kan kalau Koben membackup sepenuhnya Onyo waktu dibully, sekarang Onyo sudah besar, udah bisa ada tanggung jawab dia juga untuk membackup adiknya juga kemarin. Ya pasti kalau nggak ada kegiatan dia pasti mau ikut mendampingi. Tapi buat saya gini udah ini udah urusan orang tua aja. Onyo fokus dengan pekerjaannya. Ya kalau ada apa-apa pasti saya akan cerita ke dia. Cuman kan jiwa anak mudanya dia itu kan masih berkobar-kobar ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan yang bijak belum tentu akan sependapat. Jadi saya rasa dengan dia berempati itu aja udah membuat dia udah kesel. Iya kesel banget karena dia tahu adiknya gitu. Makanya kalau saya bilang saya lewat Bang Minola ya nggak main-main gitu. Udah nggak bang, kalau ini mah nggak, saya serius aja gitu. Udah bener-bener. Dan